Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Kembali kita bersua kembali dalam live Facebook Klinik Utama Rizkia Medika yang dimana ya sempat lama vakum, dan alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini Allah SWT memberikan kita kesempatan untuk live di acara live Klinik Rizkia Medika. Ya, pada kesempatan hari ini alhamdulillah ya kita kedatangan seorang dokter ya, dokter yang tentunya dia cewek bukan cowok. Ya, biasanya dokter di Rizkia Medika itu selalu cowok. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini ada dokter cewek. Jadi untuk para sahabat Klinik Rizkia Medika ya yang menjadi mitra dari kami, ya jangan ragu ya, karena kita juga ada dokter ceweknya ya, terutama ibu-ibu biasanya kalau mau berobat itu kalau sama dokter cowok agak canggung ya. Pada kesempatan hari ini, sore hari ini kita akan membahas tentang demam berdarah. Nah, tetapi sebelum kita membahas lebih lanjut ya, saya akan memperkenalkan siapa sih ya dokter yang ada di samping saya ini ya. Beliau ya adalah dokter ya, siapa? Ataukah lebih baiknya saya persilahkan ke dokter untuk memperkenalkan, karena kalau tidak kenal kita ta'aruf, bukan kita tidak sayang, tapi ketika kita tidak kenal adalah ta'aruf, kita saling kenal supaya lebih akrab, karena kita akan bersama 1 jam ke depan. Silahkan dokter memperkenalkan diri dokter. Iya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan ini kita bertemu di live untuk membahas tentang DBD ya. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Gita Agus Salim. Ya, saya asalnya dari Gorontalo dan asal lulusan dari Universitas Al Khairat Palu. Masya Allah, jauh juga dokter ya. Kita sama-sama Sulawesi, tapi satu Sulawesi Tengah, satu Sulawesi Tenggara. Masya Allah, jadi sama-sama orang Sulawesi. Nah, Masya Allah. Dokter, ketika kita berpraktek dokter ya, kita selalu atau sering menemui pasien-pasien kita dokter ya. Pasti, yang pasti tentunya karena kita berpraktek menemui pasien ya, pasti pasiennya adalah seorang manusia, orang yang sakit ya. Berbeda ketika kita praktek dokter kecantikan, maka yang datang itu adalah orang yang mau memake up wajahnya. Nah ini musim-musim sekarang ini kan musim pancaroba dokter ya, kadang hujan, kadang panas. Nah jadi di klinik itu kadang-kadang kan banyak pasien dokter, pasien demam berdarah. Dokter, bagaimana dokter, apa sih sebenarnya demam berdarah itu dokter? Bisa kamu menjelaskan ke sahabat kita yang ada lagi menonton live kita dokter? Boleh dokter silahkan menjelaskan apa sih demam berdarah itu dan penyebabnya apa sih? Apakah itu termasuk penyakit menular atau bagaimana dokter? Silahkan dokter. Ya baik, terima kasih. Demam berdarah dengue itu merupakan kondisi penyakit yang disebabkan karena virus dengue ya. Ditularkan melalui nyamuk, jadi punya vektor nyamuk. Nyamuknya nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopicus. Jadi ditularkan lewat vektor nyamuk. Penyebabnya itu adalah virus dengue. Jadi DBD itu penyebabnya virus dokter ya, lain bakteri dokter ya. Dan dia disebabkan oleh perantara nyamuk, ya. Yaitu nyamuk dokter ya. Ada nyamuk Aedes aegypti dan albopictus dokter. Begitu ya, kalau tidak salah ya. Nah, jadi sahabat sekalian, para pemirsa, jadi jangan khawatir ya. Jadi penyakit demam berdarah ini bukan penyakit menular seperti penyakit TB dokter ya, tapi penyakit memang yang disebabkan oleh virus ya, yang tapi di bawah perantara, bukan seperti batuk pilek dokter ya. Kalau pilek kan saya langsung kita droplet dokter ya, langsung kita pilek, kita bersihin gitu langsung bisa tertular. Tapi kalau ini walaupun tetangga kita atau dekat kita itu kena demam berdarah,
Tapi ketika tidak ada nyamuk menggigit dia dan setelah itu menggigit kita, insya Allah tidak akan kena dokter ya. Baik, terima kasih dokter. Dokter, kan kadang-kadang pasien ini atau masyarakat ini kan mengalami gejala itu dokter ya. Tapi juga mereka bingung karena hampir semua penyakit, sebagian besar penyakit itu kan diawali dengan demam dokter ya. Bukan hanya demam berdarah atau pilek atau infeksi yang lain. Ya kadang-kadang kita kelaparan juga bisa demam dokter ya. Iya. Iya seperti itu. Jadi dokter apa sih gejala yang spesifik dokter ya, yang supaya para sahabat klinik ini cepat mendeteksi dokter bahwa saya ini atau keluarga saya atau tetangga saya ini terkena atau menjangkit atau tertular dari demam berdarah. Silakan dokter. Sebenarnya sih untuk namanya demam berdarah ya, demam berdarah dengue itu paling khas adalah demam tinggi. Demam itu bisa sampai 39 derajat, 40 derajat. Berbeda mungkin kalau misalkan demam yang disebabkan karena batuk pilek ya, tidak sampai setinggi itu dan itu selalu tiba-tiba. Misalkan hari ini dia main bola, tiba-tiba malam dia langsung demam, bisa seperti itu demam berdarah. Dan berbeda dari demam-demam yang disebabkan karena penyakit-penyakit yang lain. Yang paling khas itu demam tinggi. Bisa disertai dengan nyeri kepala, nyeri ulu hati, ya bisa disertai dengan nyeri-nyeri sendi. Dan itu berdasarkan sebenarnya berdasarkan klasifikasi itu dok, pembagian gitu ya? Gejalanya ya. Tapi paling khas yang paling utama diketahui sama masyarakat itu adalah demam tinggi. Oh, demam tinggi dokter ya. Biasanya demam yang tiba-tiba dokter ya. Kalau misalnya penyakit-penyakit yang lain itu tidak langsung tinggi dokter ya. Tapi kalau demam berdarah langsung tinggi. Dan ini bisa di kapan pun bisa terjadi dokter. Kadang waktu misalnya kita habis makan enak, habis senda gurau, tiba-tiba 1 jam berikutnya itu langsung demam gitu dokter ya. Jadi tidak hangat-hangat dulu, tiba-tiba panasnya tinggi langsung gitu ya. Karena memang virus dokter ya. Tadi dokter menyebutkan, nyebut saya kok dokter. Ternyata saya aja dokter, lupa tadi memperkenalkan dia. Saya ya sahabat sekalian, hostnya kali ini adalah dokter Prayitno ya, yang biasa ketika di klinik mencari dokter Prayitno tapi jarang ketemu. Tapi ada dokter Gita, ada dokter yang lain yang bisa ketemu. Ya, baik dokter. Jadi para sahabat sekalian, kalau kita ya ketahui tadi melalui penjelasan daripada dokter, penyebab utama gejala yang sering adalah demam yang tinggi ya, bisa sampai 39 bahkan sampai 40 derajat, disertai dengan nyeri, bisa nyeri kepala ya, nyeri badan, sendi-sendi semua, dan bahkan dengan nyeri ulu hati kadang-kadang. Nah, dokter, ini kan tadi gejala-gejalanya dokter ya. Tapi kalau seorang dokter ya, itu kan gejala belum cukup untuk kita melakukan diagnosis. Kadang-kadang dengan gejala itu ya hampir sama kadang-kadang dengan demam atau malaria juga hampir sama dokter ya. Bisa jadi seperti itu atau bisa jadi campuran ya. Ada kena malaria, ada demam berdarah. Wah, itu jangan sampai ya para sahabat sekalian, kalau sampai mengalami gitu ya namanya double-double. Ya. Jadi dokter, ada pemeriksaan lain enggak dokter ya? Atau ketika seseorang berobat dokter ya, itu kan nantinya akan kita lakukan pemeriksaan. Nah, dokter, pemeriksaan apa saja dokter? Mulai dari mungkin pemeriksaan apa dokter yang kita lihat, pemeriksaan fisik ya, atau selain anamnesis, mungkin ada pemeriksaan fisik dan pemeriksaan yang tambahan dokter. Kira-kira apa dokter pemeriksaan itu sendiri? Sebelum ke pemeriksaan tentunya kita anamnesis dulu, pemeriksaan fisik dulu, baru kita lakukan pemeriksaan. Tentunya yang paling besar bisa diambil diagnosis itu kan paling besar kemungkinan dari anamnesis. Itu, dokter, apalagi perbedaan dari tipe demam, misalkan demam. Kalau DBD ini dia kan berpola kan dokter. Dia berpola, dia pada hari pertama, hari ketiga itu dia demam tinggi. Sudah masuk pada hari kelima, hari keenam itu dia menurun. Berbeda dengan demam yang disebabkan oleh malaria. Malaria itu intermittent, jadi dia sebentar-sebentar dia demam. Tapi kalau DBD ini, dia diminumkan obat, mungkin dia turun sebentar, habis itu naik lagi. Berbeda juga mungkin dengan demam tifoid. Itu kalau mungkin kita bedakan dia dari anamnesis ya, dari anamnesis kita, terus kita lakukan pemeriksaan fisik itu biasanya kalau di demam berdarah itu sudah ada manifest perdarahan. Contohnya misalkan sudah timbul bintik-bintik merah di bawah kulit ya. Mungkin terjadi mimisan atau perdarahan di gusi, itu merupakan salah satu tanda dari DBD dok.
Oh, gitu dokter ya. Terus bisa kita konfirmasi dengan pemeriksaan lab. Biasanya itu kalau pemeriksaan lab untuk demam berdarah pada hari pertama, hari ketiga itu kita lakukan pemeriksaan darah rutin pastinya, karena kita akan memantau bagaimana trombositnya, apakah ikut menurun atau tidak. Terus pemeriksaan yang bisa kita lakukan pada hari pertama bahkan bisa sampai ke hari keempat itu NS1. Nah, kemudian pada hari sudah masuk fase penyembuhan itu bisa kita melakukan pemeriksaan tes serologi IgM, IgG. Oh gitu dokter. Jadi memang tidak bahasa pasarnya tidak ujuk-ujuk langsung lab tuh dokter ya. Tidak. Jadi memang harus seorang dokter itu sebelum mendiagnosis dia pertama melakukan anamnesis dokter ya. Anamnesis, terus selanjutnya baru pemeriksaan fisik gitu dokter ya. Baru setelah pemeriksaan fisik barulah kita menentukan pemeriksaan penunjang dokter lab ya. Karena sahabat sekalian, kalau menjadi dokter itu tidak cukup langsung bukan ujuk-ujuk langsung periksa gitu ya. Tapi memang kalau seorang dokter itu dia bisa mendiagnosisnya 70%, 75% dokter ya, bahkan bisa sampai 90%. Karena zaman-zaman dulu itu tidak ada pemeriksaan lab dokter ya. Sekarang ini yang sedikit-sedikit lab. Nah, padahal sebenarnya dengan ketika kita melakukan anamnesis dengan benar, terus pemeriksaan fisik dengan benar, ya, insya Allah kita bisa memberikan diagnosis dokter, melakukan diagnosis ya. Tapi untuk supaya lebih kita bisa meyakinkan lebih, karena jangan sampai terjadi salah diagnosis dokter ya. Apatah akibatnya ketika kita diagnosis ya. Jadi kita memang harus melakukan pemeriksaan fisik dengan benar gitu dokter ya. Nah, baik dokter, kita akan coba dokter sapa-sapa dulu dokter, karena alhamdulillah ya ada 17 mata atau 17 pasang mata dokter yang melihat kita saat ini, Masya Allah. Terima kasih sahabat sekalian, sahabat Klinik Rizky Medika ya. Perlu saya ingatkan, tetap di tempat, tetap menyimak obrolan sore kita hari ini ya, insya Allah akan bermanfaat ya bagi kita atau bagi orang lain ya, sehingga jangan lupa ya, supaya kita tidak beranjak dari tempat duduk kita, boleh disiapkan air minumnya, boleh air mineral ataukah pakai kopi. Tapi kalau yang kena mah jangan pakai kopi ya. Ya, boleh pakai air mineral aja, dan boleh ya ditemani sama cemilan yang lain. Kalau cemilannya boleh, kalau berlebih boleh dikirim ke studio kami ya, studio live kami di sini. Baik, ini ada siapa aja ya dokter, kita sapa-sapa dokter ya. Panjang kan tadi HP-nya sempat error, jadi baik, ini ada Aprilia Natasha, ada Apotik Rizky Medika 2. Wah, ada apotik juga ini, apotik kita nonton, ada apotik Simang Raya ya, ada Rizky, Mas Rizky. Terus juga ada Syawia Usman, Masya Allah. Ada Alister Dapa Haris, Masya Allah. Hai sahabat sekalian ya, semoga kita semuanya selalu sehat, selalu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ini masih banyak lagi dokter ya, sebenarnya ada Mbak Fatimah, ada Mbak Melisa, ada Mbak Putri. Assalamualaikum Mbak Putri, Mbak Fatimah. Assalamualaikum buat para sahabat Klinik Rizky Medika semuanya ya. Jangan lupa ya, nanti para sahabat sekalian ya, Klinik Rizky Medika, di akhir acara nanti kita ada gift ya, ada gift. Nah ini giftnya, Masya Allah. Giftnya ini ada voucher Klinik Utama Rizky Medika. Jadi ada pemeriksaan laboratorium diskon 25%, Masya Allah. Jadi bayangkan kalau pemeriksaan itu sampai 1 juta, itu 250.000 sendiri, Masya Allah banyak. Ini bisa berlaku panjang. Sampai 30 Maret. Jadi bukan saja kita pemirsanya yang nanti kalau misalnya menang sahabat sekalian ya, itu bisa nanti akan dihubungi sama tim kami, admin kami, dan nanti bisa digunakan ya. Digunakannya di mana? Di Klinik Utama Rizky Medika, tepatnya di Desa Atangpait, depan SMA 1 Long Ikis ya. Ini bisa digunakan, bukan saja kita yang nonton ya, kalau kita ada sakit ngapain kita mau periksa, tapi kalau untuk general check up ya monggo silahkan, itu lebih bagus lagi. Karena ya kalau kita mengetahui
apa menjadi keluhan kita di awal atau ada sesuatu yang kurang atau kelebihan daripada pemeriksaan lab kita bisa menjaga daripada kita nanti mengobati setelah sakit. Ya, bisa digunakan untuk teman-teman sekalian, ya ayah bunda, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian dan mbak-mbak, mas-mas, ya, atau juga nanti boleh dikasihkan ke keluarganya, boleh juga. Yang penting bawa vouchernya, masya Allah dokter ya. Jadi ini boleh digunakan. Jadi sambil periksa dokter, ketika dokternya minta diperiksa lab, boleh dok, bolehkah saya gunakan? Oh boleh, silakan, nanti ketemu sama adminnya. Masya Allah. Baik dokter. Tadi kan disampaikan dokter ya, pemeriksaannya itu ada fisik, ada serologi dokter ya. Biasanya dokter kan banyak nih dari, atau kita coba dokter ya, kita sebelum kita masuk terapi dokter ya, kita coba tanya-tanya. Ini ada pertanyaan dokter dari para pemirsa dokter, dari sahabat klinik dokter. Coba saya buka dokter ya. Yang pertama siapa ya? Nah ini saking banyaknya dokter, kita harus scroll ke atas dokter, jangan sampai kelewatan. Tadi ada nyebut siapa dokter dari apotik Simpang Raya. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Wia Usman. Semangat dokter, semangat. Jadi kita semangat dokter ya selalu. Nah dok, mau tanya ini dari Wia Usman. Masya Allah, assalamualaikum Wia Usman. Dok, mau tanya nih, berapa batas normal trombosit dokter? Jadi ini ada dokter. Kalau tadi kan dilakukan pemeriksaan dokter ya, ada pemeriksaan darah rutin, termasuk itu di situ ada trombosit dokter ya. Terus juga nanti ada serologi dokter ya. Nah ini ditanya dokter, kira-kira batas nilai normal trombosit pasien itu berapa dokter ya? Silakan dokter. Untuk range normalnya sih, range normalnya ya, benar-benar. Dia berkisar 100 sampai 300. Jadi kalau misalkan dia sudah turun, berarti dia sudah turun dari 100.000. Yang ya. mengkhawatirkan itu kalau misalkan trombositnya kurang dari 50.000. Masya Allah. Jadi nilai range normal itu antara 100 sampai 300 dokter ya. Jadi kalau misalnya demam ya, walaupun dengan pemeriksaan yang lain mas sudah positif, misalnya EGG, EGM-nya positif, tapi kalau trombosit masa di atas 100.000 masih relatif aman dokter ya, tidak mengkhawatirkan ya. Ya baik dokter. Jadi kalau misalnya walaupun gejalanya misalnya tidak demam tinggi ya dokter ya, tidak sudah mereda, tapi kok trombositnya itu di bawah 100, apalagi tadi dokter sampaikan di bawah 50.000, nah itu harus waspada dokter ya, kita harus selalu waspada. Baik itu ya Bu, siapa Ibu ya, Bu Wia Usman ya, tadi sudah dijawab sama dokter ya. Baik dokter, kita kembali ke pertanyaan dokter. Nah ini tapi ada dokter, ini apa, ada pertanyaan dokter. Dok, apa makanan yang harus dihindari jika sakit demam berdarah? Nah ini pertanyaan dokter, kita belum masuk terapinya, tapi tidak apa-apa dokter ya, kita sapa dulu ini, kita jawab pertanyaan makanan apa dokter yang harus dihindari, atau makanan, kalau kita berbicara makanan dihindari dokter ya, kita juga berbicara makanan apa sih dokter yang dianjurkan untuk pasien demam berdarah. Silakan dokter. Iya, oke, terima kasih. Saya rasa ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi jadi list makanan di rumah ya untuk masyarakat. Kalau misalkan ada keluarganya yang demam berdarah, sebenarnya kalau untuk DBD itu sendiri kan dia menyerang ulu hati ya. Yang makanan-makanan yang bikin iritatif di lambung itu sebenarnya dihindari dulu. Contoh misalkan kopi ya, teh yang terlalu pedas, yang terlalu asam, karena dengan DBD ini kan dia punya bisa bermanifestasi perdarahan kan dok. Dia bisa sampai bisa bikin muntah darah. Jadi bukan hanya mimisan, bukan hanya perdarahan difusi, tapi muntah darah. Yang bikin makanan yang bikin iritatif di lambung itu kita jaga apalagi selama trombositnya turun. Begitu dokter ya. Jadi bikin iritatif di lambung. Makanan yang bikin iritatif seperti kayak kopi, teh, makanan pedas atau terlalu asam gitu dokter ya. Apalagi kalau termasuk gimana kok dengan coklat dokter? Apakah misalnya kan anak-anak ya dokter ya, tidak sedikit dari ibunya, dok bolehkah anak saya minum makanan atau minum minuman misalnya susu coklat dokter ya? Nah, gimana dokter? Sebaiknya dihindari dulu. Dihindari dokter ya, karena nanti warnanya coklat kita atau tidak dokter bisa membedakan mana darah mana coklat. Masya Allah, tidak bisa membedakan dokter ya. Apakah ini muntahnya atau beraknya ini karena darah atau karena makanan dokter ya? Karena kalau terjadi perdarahan misalnya, kalau kita misalnya berak dokter ya, itu kalau tidak salah ketika darah itu kena asam lambung
ya itu akan warna hitam dokter. Jadi Iya. itu kopi tidak boleh dokter. Iya. Takutnya nanti apakah karena kopi atau coklat itu susah membedakan. Ya, baik. Jadi pemirsa sekalian ya, sahabat klinik Rizkia Medica, Masya Allah. Jadi memang ada makanan-makanan yang harus hindari, ya, makanan atau minuman, termasuk makanan yang pedas. Ya, kalau hobi lombok, kalau misalnya kena orang tua, ya jangan makan lombok dulu. Atau biasanya ngopi, ya jangan ngopi dulu. Karena kalau di kopi di klinik atau rumah sakit, tidak dikasih dokter ya. Ya, itu yang menjadi masalah. Jangan diminum, ya. Minum yang lain aja. Apa dokter bicaranya? Nah, tadi kan bicara bertanya tentang apa yang harus dihindari dokter. Lah, dokter, apa yang disarankan dokter untuk dimakan atau diminum selama pasien itu terdiagnosis demam berdarah dokter? Oke. Apa ya saja yang harus dimakan? Sebenarnya DBD itu paling bagus kita kuat ini minum cairan. Cairan dokter. Jadi ya. banyak minum air putih supaya tidak terjadi itu yang namanya manifestasi perdarahan itu. Karena kan bisa saja terjadi kebocoran plasma karena sudah terlalu keluar semua cairan di tubuh kita. Ya, gitu, jadi dokter, ya. solusinya apa? Saat demam, jadi cairan itu dia membantu mengurangi demam dan dia bisa membantu proses terjadinya infeksi dengue ini. Oh, infeksi dengue ya. Ya. Jadi memang Jadi intinya harus banyak minum dokter ya. Ya. Jadi kalau misalnya anak-anak bisa tidak diakali dokter ya. Biasanya kan anak-anak itu susah minum dokter ya. Apalagi kalau orang tua memang dipaksa sudah bisa dokter ya. Tapi kalau anak-anak kadang-kadang susah ya. Jadi ada tidak dokter, boleh tidak kira-kira ini dokter ya? Ini bahasa di masyarakat awam, dokter, boleh tidak anak saya ini dok, saya kasih makan kerupuk atau makanan ringan yang merangsang minum dokter? Ya biasanya kan anak saya dok ini minum setengah gelasnya susah sekali dokter, kan banyak seperti itu. Gimana dokter? Bolehkah dokter gitu? Sebenarnya bisa saja, yang penting dia tidak disertai dengan batuk. Nah, kalau misalkan kan dia batuk kan makan yang kayak yang menyebabkan batuk juga malah tambah. Betul. Misalkan ini dua penyakitnya, batuk pilek sama demam berdarah. Ya kita menghindari bagaimana caranya dia tidak batuk tapi dia bisa tetap minum. Oh gitu dokter ya. Bisa aja sih sebenarnya, yang penting tidak ada indikasi kalau dia batuk. Betul. Jadi silahkan ya ayah bunda misalnya bapak ibu-ibu sekalian atau teman sekalian sahabat klinik Rizkia Medica, ketika memang itu tidak ada kontraindikasi bahasa dokter ya dengan penyakit-penyakit yang lain, itu silahkan diberikan, tidak apa-apa. Kerupuk boleh asal tidak ada batuk ya. Tapi kalau ada batuk jangan, karena itu merangsang batuk. Nah, kalau batuk juga lama-lama batuk terjadi iritasi, kita juga tidak bisa bedakan apakah ini nanti batuk karena iritasi atau karena perdarahan. Ya, karena perdarahan spontan dokter ya, termasuk dengan mimisan tadi dokter. Dokter, sebelum kalau ini kita nanti akan banyak lagi dokter pertanyaan, tapi dokter sebelum kita menjawab, ada nih dokter pertanyaannya. Tadi kan dokter misalnya kan susah kan mendiagnosis. Nah setelah kita diagnosis bahwa dia itu demam berdarah dokter ya, nah, terapi apa dokter? Kita terapi di kliniknya dulu dokter lah, atau di rumah sakit, terapi apa yang bisa diberikan terhadap pasien dokter? Terus yang itu pertama dokter, dua sekali dokter pertanyaan dokter ya. Terus pasien dengan demam berdarah dokter, apakah itu wajib dirawat di klinik atau di paskes, ataukah boleh dokter dia dirawat di rumah dokter? Oke. Silakan. Oke. Untuk pengobatan DBD itu sendiri sebenarnya cairan ya. Cairan. Oh, iya. Jadi kalau misalkan keadaan umumnya, misalkan dia datang ke kita sudah demam yang terlalu tinggi, minum obat pun tidak selesai demamnya, sudah ditambah dengan muntah-muntah, misalkan di rumah sudah muntah lebih dari 5 kali, ya, sudah nyeri ulu hati, tidak bisa beraktivitas, ya indikasi untuk dirawat. Dan terapi yang kita berikan berarti kalau misalkan dia demam, tubuh dalam cairan dalam tubuhnya itu dia kurang. Artinya apa yang kita bisa berikan? Cairan. Ya paling tidak kita harus rawat. Pengobatannya dengan ya tentu dengan sesuai dengan gejalanya ya. Kalau dia demam dikasih obat demam ya. Kalau dia mual dan muntah ya kita kasih obat mual. Tapi sebetulnya untuk demam berdarah ini yang kita pastikan adalah pemberian cairan itu cukup di tubuhnya. Itu dokter ya. Jadi makanya kalau untuk pasien-pasien dengan demam berdarah itu kalau trombositnya, apalagi trombositnya sudah turun, keadaan umumnya sudah jelek, ya kita sarankan untuk dirawat karena dia harus dipasang infus, harus dapat cairan. Ya nah gitu ya. Jadi intinya kan sebenarnya terapinya dengan cairan dokter ya, terapi cairan. Itu pokok wajib ya. Kalau misalnya yang lain misalnya obat anti muntah, obat demam itu ya
Kalau perlu aja Iya. simptomatiknya dokter dengan gejala itu kita obati. Tapi kalau misalnya tidak ada gejala ya enggak perlu dokter ya. Iya. Termasuk nyeri, kalau enggak nyeri ya enggak perlu kita kasih nyeri. Ya. Jadi intinya adalah asupan cairan ya. Ketika memang tidak memungkinkan untuk minum banyak dokter ya, karena kita harus lewat mulut ini. Kalau muntah ya gimana kita mau dapat cairan? Iya. Atau dicair sudah muntah dibarengi dengan BAB encer. Wah, ini wajib dokter ya kita terapi dengan infus ya, cairan lewat infus dokter ya. Jadi gitu intinya, para sahabat sekalian, demam berdarah itu boleh ya, rawat mandiri di rumah juga boleh dengan kontrolan ketat. Apalagi ya yang pasti intinya kita cek dulu, kita cek trombositnya dulu ya. Dan kalau trombositnya normal ya memungkinkan, dan masih memungkinkan dia minum dokter ya, karena terapi cairan. Tapi walaupun trombositnya normal, kalau tidak bisa minum ya sudah indikasi untuk dirawat dokter ya. Tapi tidak wajib dokter ya, tidak wajib. Jadi yang harus seperti itu. Apalagi kalau memang misalnya anak-anak bayi itu sangat riskan ketika dia dirawat di rumah dokter ya. Jadi memang harus usahakan dia harus dirawat ya dengan terapi-terapi seperti tadi ya, sesuai gejalanya saja. Yang pasti adalah terapi cairan, karena cairan juga tidak bisa kebanyakan, tidak bisa kurang dokternya, harus diukur, tidak serta merta begitu saja. Jadi sahabat klinik Medika, jadi terapi cairan itu tidak sekedar dipasang infus langsung dikasih cairan gitu dokter ya. Itu dihitung ya, cairan berapa tetes per menit, nanti itu urusan dokter, bukan urusan kami gitu, urusan yang lain ya. Baik dokter, ini ada pertanyaan lagi dokter. Pertanyaan ini hampir sama dokter, ada dua nih dokter, dari sahabat kita Tohar Pudianto dengan Wia Usman. Hampir sama, tapi coba bacakan dari Mas Toharnya. Dokter mau bertanya, apakah kalau kita terkena DBD bisa terkena lagi atau cuma sekali terkena saja, dan pertolongan pertamanya bagaimana? Ya, jadi ini dua dokter dengan Wia Usman lagi pertanyaan ini dokter. Dok, mau tanya lagi nih, apa resiko yang harus dihadapi jika terkena serangan demam berdarah? Ya, nanti sekali dokter ya. Jadi pertama tadi, apakah ketika sudah kena itu bisa kena lagi atau cukup sekali aja ya, seperti misalnya cacar air dokter ya, itu kan kalau kena sekali kan sama-sama demam tapi sudah tidak kena lagi, terbentuk antibodi. Apakah kalau demam berdarah bisa kena lagi dokter? Terus yang kedua tadi dari Wia Usman, resikonya dokter yang dihadapi jika terkena demam berdarah, resiko terburuknya ini apa sih dokter? Silakan dokter. Untuk pertanyaannya apakah bisa terkena lagi, ya bisa dokter ya. Bisa. Apalagi kan untuk DBD ini dia punya serotipnya banyak ya. Jadi kalau misalkan dia mau terkena lagi, ya bisa saja dia bisa saja dia terkena lagi. Terus risiko yang paling mungkin apa? Risiko paling mungkin ya, mohon maaf, itu bisa sampai meninggal. Masya Allah, sampai meninggal dokter demam berdarah. Karena apa? Karena cairan di tubuhnya sudah kurang semua. Apalagi ada dengan manifestasi perdarahan, tentunya sudah perdarahannya lewat muntah misalkan, atau lewat hidung, atau lewat gusi. Itu risiko paling akhir itu. Resiko paling akhir itu sampai meninggal ya. Wah, jadi para sahabat sekalian, hati-hati nih kalau kena demam berdarah, jangan disepelekan. Wah, saya jangan gara-gara demam berdarah nanti kan bisa sembuh sendiri. Karena apalagi kadang-kadang kita browsing di Mbah Google. Nah, itu kadang-kadang wah, ini kan penyakit virus. Nah, kalau virus itu dengan daya tahan tubuh bagus bisa sembuh. Iya, kok pas daya tahan tubuhnya bagus dokter ya. Ketika pas terinfeksi daya tubuhnya ngedrop, habis kecapean, habis saya sampaikan dokter, habis main bola, otomatis kecapean dokter ya. Dia kena demam berdarah. Nah, terus rawat mandiri tanpa pemeriksaan. Wah, ini bahaya karena bisa tidak terukur karena trombositnya, bisa meninggal gitu dokter ya. Nah, jadi para pemirsa sekalian, sahabat klinik Medika, jadi kalau jangan pernah main-main dengan demam berdarah, karena banyak ya kasus kematian yang disebabkan oleh demam berdarah. Nah, kita harus ekstra hati-hati lagi dokter ya. Dokter, kalau berbicara demam berdarah, ini memang perkara hal yang sangat panjang dan tidak ada habisnya dokter ya. Ya, dokter, flashback belakang lagi dokter. Hari-hari
kapan saja yang berbahaya dokter, atau masa inkubasinya, bahasa inkubasi, gara-gara dokter sama-sama dokter ngomongnya bahasa inkubasi, mulai terkena digigit dokter sampai muncul gejala itu berapa lama dokter? Ya, itu masa inkubasi gitu dokter ya, kalau tidak salah ya. Ya bahasa kerennya lah, kapan mulai muncul gejala dari digigit awal dari nyamuk-nyamuk nakal. Ini ada lagu-lagu nyamuk nakal. Wah, ini nyamuknya nakal dokter. Ya, tidak bisa diajak kompromi ini demam berdarah. Nah, dokter bisa jelaskan kapan masa inkubasi dokter, terus masa berbahaya. Nah, kadang-kadang kan ketika kita ngerawat pasien dokter ya, itu masuk demam pertama, hari pertama, hari kedua kita terapi dokter dengan obat anti demam gitu, penurun panas gitu dokter ya. Tiba-tiba sembuh lah, ya bukan kata sembuh tanda kutip, dalam arti demamnya tidak muncul lagi. Nah, apakah itu boleh langsung pulang dokter dari rawat dokter? Silahkan dokter. Oke, sebenarnya kalau DBD ini dia sering kali mengecoh ya dok. Demamnya ini kalau misalkan ketika kita terinfeksi oleh virus ini ada namanya demam hari pertama, ya ada fase demam, fase kritis, fase penyembuhan. Dia fase demam itu dia dari hari pertama sampai hari ketiga. Itu kenapa? Karena pada tahap itu virus di dalam tubuh itu dia banyak. Nah, makanya dia berkembang biak itu dokter ya. Makanya dia banyak itu, dokter, ya. Makanya dia kenapa dia pada hari pertama hari ketiga itu dia demam. Makanya itu kenapa pasien kalau dia datang ke kita tanya demam hari keberapa? Karena itu akan berhubungan dengan apa yang nanti kita akan lakukan pemeriksaan. Oh gitu ya. Dokter. Jadi memang nanti itu benar-benar harus jujur dokter ya. Jangan dikira-kira. Nanti kadang-kadang yang tahu di rumah itu mamanya, Bu, yang bawa bapaknya ke klinik, Pak, ini anaknya hari keberapa demamnya? Waduh, mamanya yang tahu dok, saya lagi kerja di luar karena mamanya ngurusi si kakak atau si adik, akhirnya saya bawa dok. Nah ini berarti memang harus dokter ya, ditanya betul dokter ya, benar-benar harus jujur sejujur-jujurnya, jangan berdusta, jangan ada dusta di antara kita. Wah itu lagu lagi dokter ya, gimana dokter? Ya. Jadi pada hari, bahkan bisa sampai hari keempat itu viremia terjadi. Virus yang dalam tubuh itu dia berkembang biak. Pada di antara hari ketiga hari ketujuh itu fase kritis. Fase kritis itu di mana tingkat virus itu dia sudah mulai turun dok. Makanya pada hari keberapa itu demam itu sudah mulai turun. Makanya orang-orang itu merasakan sehat. Padahal di situ tuh fasenya fase kritis, fase yang kita harus khawatirkan. Karena pada saat itu juga trombosit ternyata turun. Mungkin dia sehat, tapi dia sehat artinya dia tidak demam lagi, tidak ada keluhan lagi karena virusnya itu sudah tidak terlalu banyak pada fase itu. Tapi pada tahap itu ternyata trombositnya turun, ya itu yang kita khawatirkan. Jadi malah orang terkecoh, sudah sembuh ini tapi trombosit masih di bawah. Kadang-kadang kan begitu pasien juga yang di klinik juga kadang-kadang seperti itu. Mereka mau minta pulang tapi trombositnya turun padahal itu berbahaya. Jadi gitu terus dokter ya. Iya, setelah fase hari ke-6 ke-7 ya sudah mulai fase penyembuhan. Penyembuhan itu. Sudah mulai berangsur-angsur, di situ trombosit sudah mulai naik. Seharusnya kita lewati fase itu sampai betul-betul bagus kadar trombositnya baru pulang gitu. Jadi memang sahabat sekalian ya, kalau hari pertama hari 3 demam tinggi itu bagi dokter aman-aman dokter ya, tambahan ya, nggak gitu berisiko. Justru di hari ketiga sampai hari ketujuh itu dokter ya, bisa terjadi masa krisis ya. Ketika trombositnya turun, tidak terkontrol, apalagi pulang tidak diperiksa lagi, karena kalau dirawat minimal itu sehari sekali. Dan ada beberapa center pendidikan itu menyarankan sampai per 6 jam dokter ya dilakukan pemeriksaan trombosit dokter ya, untuk mengetahui trombosit. Jadi ketika ada hal-hal yang tidak bagus kondisi pasien bisa cepat dilakukan, karena bisa jadi dokter ya ketika trombositnya sampai turun sampai dilakukan transfusi dokter ya. Iya, kebetulan saya juga punya adik dokter dulu waktu di Makassar maunya jalan-jalan justru kena demam berdarah dokter, sampai itu ditransfusi karena trombositnya rendah sekali. Tapi ya kalau di kota besar sih lebih mudah dokter ya. Tapi kalau kita di sini, wah kalau transfusi ya para sahabat sekalian itu tidak bisa di klinik, di Longing ke sini nggak ada. Tapi harus mana? Ke Grogot dokter, minimal ke Grogot. Masya Allah. Jadi hati-hati. Jadi ketika hari ketiga 4 demam itu bersabarlah. Kalau misalnya percayakan ketika kita berobat ke dokter ya atau ke siapa, percayakan, insya Allah dokter akan memberikan terbaik gitu dokter ya. Jangan tiba-tiba ngotot minta pulang sampai bilang, wah tidak apa-apa dok, saya tanda tangan pulang paksa nggak apa-apa. Ya bagi dokter sih yang penting persyaratan itu sudah ada tanda tangan ya sudah dokter ya. Tapi
kita sebenarnya rasanya mau nangis dokter kalau terjadi apa-apa, karena tidak sedikit dokter. Waktu saya masih rajin praktek dulu dokter, ada kasus dokter, ya kasus pasien ini sudah ini, tapi sudah diberi penjelasan rutin, ya benar rutin, penjelasan dengan bagus dokter, tapi tetap ngotot dokter. Akhirnya apa? Ya itu dokter, mungkin dia tidak enak baik lagi, akhirnya tidak tertolong. Akhirnya apa? Kasihan. Ya seperti itu. Jadi memang harus diwaspadai dokter ya. Baik dokter. Dokter, ini ada banyak pertanyaan dokter. Ini ada, saya coba scroll ke atas lagi dokter ya, karena banyak pertanyaan ini. Ternyata banyak penggemarnya dokter. Dari Tania Philadelphia. Tania Philadelphia, Assalamualaikum dokter. Saya mau bertanya dok, apakah orang yang terkena DBD adakah yang tidak demam? Ya, baik dokter. Itu bagaimana dokter? Adakah dokter yang tidak demam? Ya, namanya demam berdarah dengue itu berarti gejala klinis paling utamanya demam tinggi. Ya, jadi harus ada demam dong ya. Kalau tidak demam berarti bukan, bisa kecapean. Kalau misalnya, oh dia sebelum tapi kok trombositnya turun ya, yang menyebabkan trombosit turun kan bukan hanya demam berdarah. Baik dokter, ya begitu ya. Mbak Tania, ya ini Mbak Nia, masya Allah. Assalamualaikum Mbak Nia. Ini ada Sri Haryani, ada SPBU, ada Acit. Nah ini dokter, ada dari SPBU dokter, SPBU ini stasiun pengisian bahan bakar umum. Masya Allah, dia punya link dokter. Kita buka dokter. Ini kayak panjang tulisannya dokter. Terima kasih pencerahannya Pak Ustadz dokter. Oh, Pak Ustadz ini bukan Pak Ustadz dokter, ini Bu dokter yang beri penjelasan. Ya, assalamualaikum. Ada Pak Ustadz juga di sini. Gara-gara pakai jingkat Pak Ustadz, masya Allah. Nanti kita bicara dakwah belakangan. Nanti kita dakwah juga. Kita dokter ya. Boleh nanti kita undang mungkin Ustadz yang akan membahas tentang bagaimana kesehatan dalam pandangan Islam. Baik, nanti lain kali kita akan bahas, kita jadwalkan dokter ya. Izin bertanya, kenapa yang kena DBD kok anak-anak, sementara kalau COVID yang lalu anak-anak jarang yang kena, padahal sama-sama virus. Terima kasih dari Grogot menyimak, masya Allah ya dokter. Boleh, kalau ini sampaikan tadi, kenapa sih kalau demam berdarah kok anak-anak dokter? Kalau COVID kemarin kok orang tua yang kena, anak tidak kena dokter? Gimana dokter? Silakan dokter. Sebenarnya sih DBD itu tidak mengenal usia ya. Jadi mungkin pada saat itu yang kena lebih banyak anak-anak, jadi angka kejadiannya mungkin sama anak-anak lebih tinggi. Sama anak ya. Terus dan COVID itu dia kan penyakit yang berdiri sendiri, tidak bersamaan dengan DBD. Jadi ya kalau COVID ya COVID, ya DBD ya DBD. Mungkin pada saat itu meningkatnya COVID kenapa pada orang tua, karena ya sama imunitas orang tua itu lebih menurun dibanding orang-orang yang di umur-umur yang masih muda. Masih muda gitu dokter ya. Jadi mudah sekali, apalagi penularannya cepat lewat droplet lewat udara. Jadi kalau anak-anak kan di rumah dokter ya, orang tua ini suruh tidak boleh kemana-mana, ngeluyur ya dokter. Ya tidak penting kadang ngobrol tanpa pakai masker. Nah kalau kita masker, alhamdulillah kita selalu rutin ya, dicek kita tidak ada gejala ya. Apalagi sudah mulai nyaman kita dokter boleh tidak pakai masker dokter ya. Jadi gitu ya. SPBU dari Grogot. Wah SPBU ini berarti kalau demam berdarah itu tidak mengenal siapa yang daya tahan tubuhnya rendah, terus dia digigit nyamuk, di situ ada virus dengue-nya bisa kena. Ya tidak mau orang tua, tidak kenal siapa saja. Ya itu kapan saja bisa terkena dokter gitu ya. Ya baik. Dan kalau dijelaskan tadi untuk COVID ya karena kenapa anak-anak dilarang keluar, dia main tidak pernah kemana-mana, banyak tidur. Orang tua disuruh tidak tidur tambah begadang dia. Masya Allah ya gitu dokter ya. Baik dokter, ini masih ada lagi dokter pertanyaan, kita sapa-sapa dokter. Ini ada Acit, assalamualaikum, ada Siti Limatusadia, terus ada Kholisah Mama Arjuna. Wah ini Mama Arjuno lah, ini anaknya terkesan bahwa Arjuna itu kan seorang yang gagah gitu dokter ya. Nggak apa-apa lah dokter ya. Masya Allah, jadi pengen anaknya gagah sebagaimana Arjuno. Wah rajin memanah, pintar memanah. Kholisah Mama Arjuna, assalamualaikum dokter, saya mau bertanya dok, masa resistensi pada DBD itu di hari keberapa dok ya? Resistensi. Kalau di DBD itu
kenalnya fase demam, fase kritis, fase penyembuhan. Gitu dokter ya, tidak ada Iya. fase resistensi berarti ya, Resistensi. dikenalnya gitu ya. Jadi ada fase demamnya, fase kritis dan fase penyembuhan. Itu ada 3, yang hari pertama Ya, sampai hari pertama, ketiga. ketiga itu fase demamnya, Demamnya, ya, hari tiga sampai ke-7 itu dia fase kritisnya, dan 67 ke atas dia fase penyembuhan. Gitu ya. Jadi tidak ada fase resistensi ya. Baik dokter. Ini ada lagi dokter, ada dari singgah sini. Wah, singgah sini atau singgah sana nggak ada ya? Singgah sana, yang ada singgah sana. Kalau singgah sini biasanya itu kalau di bisnis kita buat dokter apa namanya? Ini mungkin kemungkinan besar pebisnis dokter. Jadi akunnya singgah sini. Ayo singgah ke sini belanja tempat saya. Masya Allah, ini kreatif semua dokter ini dalam media sosial. Nah, kita baca dokter ya. Nah, ini Assalamualaikum, mau bertanya apakah ada buah atau tanaman atau tumbuhan yang sudah diuji klinis untuk pengobatan DBD? Terima kasih. Ya dokter, silakan dokter. Sebenarnya kan kalau untuk pengobatan DBD itu kita bantunya dengan CDI atau yang ada ekstrak buah jambunya itu. Oh, gitu ya. Karena kita ambilnya itu ada kadar flavonoidnya. Ternyata flavonoid itu bisa bikin pertumbuhan virus itu dia dihambat. Menghambat pertumbuhan virus itu ya. Ya gitu dokter ya. Flavonoidnya kita ambil itu jadi diekstrak buah jambu. Ya, gitu ya. Bahkan kita kan kalau di itu bisa kita pakai CDI atau dibantu dengan yang lain-lain gitu ya. Seperti yang tadi. Karena kandungannya kita itu, sebut merek tadi ya, CDI ya. Karena kandungannya Tidak apa-apa, silakan itu. Karena kandungannya itu dok, flavonoid yang iya. Dia membantu ternyata menghambat pertumbuhan virus. Jadi bukan untuk naikkan trombosit dokter ya, bukan. Menghambat pertumbuhan virus. Jadi para pemirsa sekalian, sahabat klinis medika, ya flavonoid itu bukan untuk menaikkan trombosit. Itu adalah zat yang bisa menghambat pertumbuhan virus. Nah, kenapa dikasih buah jambu misalnya buah pita? Ini sebut merek lagi. Jadi karena itu ada cairan itu gitu. Sebenarnya kan kalau kita minum air putih saja kan bahasa Jawanya kelempoken. Nah, itu kebanyakan. Ya, jadi kita harus bervariasi minumnya dokter ya. Asal tadi jangan kopi sama teh atau susu coklat tadi ya. Jadi seperti itu. Baik. Jadi boleh ada ya jambu ya. Tapi kalau kita makan jambu ya bagaimana? Nantinya baru makan 2 biji 3 biji sudah sakit gigi lagi, apalagi lubang. Jadi tidak apa-apa, kita cari ekstra atau yang di jus ya. Jadi pemirsa sekalian boleh ngejus ya. Baik dokter, nanti ini banyak kayaknya kelewatan, maaf nih ya. Ada yang coba saya scroll ke atas kok nggak muncul lagi ya. Ada, baik. Ini ini ada lagi dokter, ada Alistair Dapa Haris. Halo dokter, halo juga. Nah, saya mau bertanya, apakah DBD bisa terjadi tanpa gejala dokter? Ya. Oke. Namanya itu sih ya. Jadi sekali lagi namanya kalau demam berdarah ya didahului sama demam. Demam jadi ya? yang paling pas kita bisa curigai dia DBD itu dari demamnya dok. Dari demamnya. Tetap ya? dari demam. Pasti ada demam. Pasti ada demam. Jadi kalau tidak ada namanya DBD tanpa gejala ya, bisa jadi dokter mungkin gejalanya sudah tidak dirasakan. Demam muncul, misalnya anak-anak dokter ya, tidak lapor sama mamanya atau orang tuanya, jadi ngomong dia tidak tidak ada demam, tidak ada gejala apa-apa, tiba-tiba anaknya lemas itu gejala dokter ya, gejala juga. Dan misalnya tidak mau makan, gejala juga. Jadi tidak pasti didahului dengan demam dan gejala-gejala yang lain yang mengikuti gitu dokter ya. Baik dokter. Dokter, sedikit kita bicara tentang lab dokter ya. Karena biasanya orang-orang itu atau pasien itu kan ada yang melakukan pemeriksaan mandiri dokter. Nah dokter, mereka ini kan biasanya kan kita pemeriksaan itu darah rutin, terus ada NS1, ada serologinya, ada IgG, IgM. Dokter, bisa tidak diberikan penjelasan ke sahabat Rizky Media dokter? Normalnya tadi kalau kita trombosit kan, kalau demam berdarah di darah rutin tadi kan trombositnya dokter ya 100 sampai 300 dokter ya. Terus kalau NS1 itu positif, baru positif dokter ya. Begitu juga dokter, kapan sih sebaiknya dilakukan pemeriksaan dokter, baik itu NS1 atau bukan IgG IgM dokter? Oke.
Sebenarnya kalau untuk pemeriksaan, kalau misalkan ada keluarga pasien ya yang mau lakukan pemeriksaan mandiri, bisa saja ya. Yang perlu diketahui itu kalau itu kita dari demamnya, riwayat demamnya dok. Kalau misalkan 1-3 hari itu kita tentunya pasti darah rutin kita lakukan pemeriksaan sama NS1. Kenapa NS1? Karena itu merupakan protein virus. Pada hari pertama, hari ketiga itu virusnya itu kan banyak tumbuh dan berkembang dia. Jadi NS1 hari pertama, hari ketiga itu sudah bisa kita periksakan. Oh gitu dokter ya. Hari ketiga, hari pertama sampai hari ketiga itu NS1 dokter ya. Bahkan bisa sampai hari keempat dok kalau gitu NS1. Ya? NS1 ya. Iya. Terus untuk yang kapan kita lakukan pemeriksaan IgM, IgG itu bisa kalau hari kelima itu sudah bisa kita lakukan pemeriksaan itu. Ya, jadi pernah juga dok ada yang tanya ke saya, mohon maaf ya mungkin ada dari keluarga pasien, lo kok belum hari ketiga kenapa sudah diperiksakan, demamnya masih hari ketiga kenapa sudah diperiksakan itu. Padahal kita punya alasan kenapa demam itu pada saat dia datang kita lakukan pemeriksaan di hari pertama, hari ketiga. Karena itu alasannya adalah DBD, bisa dia terdeteksi NS1-nya pada hari pertama, hari ketiga. Begitu dokter ya. Karena virusnya itu terlalu banyak di situ. Banyak, pas di situ memang kita ambil pas waktu pemeriksaan dia hari pertama sampai hari ketiga. Bahkan hari keempat bisa melakukan dokter ya. Ya. Terus kalau misalnya sudah hari ketiga ke atas dokter, itu pemeriksaan apa yang lebih pas dokter selain NS1? Selain NS1 ya IgM dokter ya, gitu ya. Baik, hari kelima, hari ketujuh itu sudah bisa dilakukan. Jadi kalau sudah hari ketiga keempat jangan lagi NS1 dokter ya, kelima keenam dokter ya, lebih baik IgM. Begitu juga kalau baru hari pertama jangan langsung jangan IgM dokter, jadi buang-buang duit lagi dokter ya. Jadi lebih baik duitnya dipakai beli vitamin dokter ya. Masya Allah, seperti itu dokter. Ini ada lagi pertanyaan dokter, ada Pak Kareso ya. Apakah orang yang sehat berkontak langsung dengan penderita DBD bisa tertular penyakit DBD dokter? Oke, sebenarnya kalau tidak ada faktor nyamuknya yang menggigit, misalkan dia sakit DBD, kalau tidak ada faktor nyamuk yang menggigit dia juga itu tidak akan tertular. Tapi kalau misalkan satu ruangan ada faktor nyamuk misalkan yang menggigit yang sakit, kemudian dia menggigit yang sehat, ya pasti bakal tertular. Gitu, tertularnya lewat nyamuk tadi ya. Kalau kita dekat-dekatan gini enggak ada darah saja yang keluar kita sentuh begini enggak kena dokter ya. Karena enggak masuk dokter ya. Kecuali darah orang kena demam berdarah diambil baru ditransfusikan ke orang yang sehat bisa kena dokter ya. Ya, tapi kalau hanya tersentuh ada darah itu jangan khawatir, misalnya oh ini ada yang misalnya mohon maaf ya dokter pas jaga impusannya bocor nih ya, atau dia banyak gerak misalnya anak dokter, itu enggak apa-apa kita bantu lap, enggak apa-apa kita tekan, enggak apa-apa dokter ya. Tidak harus sambil nunggu petugasnya datang dokter. Jadi lakukan pertolongan pertama, insya Allah tidak akan terkena dokter ya. Harus lewat nyamuk karena dulu ya. Karena siklusnya kan di nyamuk dok. Nyamuk ya, nyamuk betul. Dia berputar di nyamuk baru digigitkan ke manusia. Hati-hati nyamuk nakal disemprot saja dokter gitu ya. Ada ini dari Mbak Endah Nurmalasari dokter. Halo dok, saya ingin bertanya apakah anak-anak lebih rentan terkena DBD dibanding orang dewasa? Ini tadi sudah jelaskan dokter ya. Baik. Sebenarnya sih tergantung imunitasnya dokter ya. Kalau misalkan anak-anak itu kuat imunitas tubuhnya ya nggak bakal sampai kayak gitu. Namanya kalau virus itu kan dia bisa hilang dengan sendirinya. Apalagi itu kan kalau misalkan virus itu kan kayak gitu kan dok. Jadi kalau misalnya daya tahan tubuhnya kuat, insya Allah tidak bakal sampai ke tahap yang seperti apa. Gitu ya. Jadi yang penting daya tahan tubuh ya. Jadi lebih bagus daya tahan tubuh dibagi dokter ya. Jadi penyakit apapun bisa tertangkal. Kalau tentaranya kuat dalam tubuh, insya Allah bisa dokter ya. Nah dokter, tidak terasa dokter ini sudah hampir 1 jam kurang 1 dokter di penghujung acara dokter. Sebagaimana tema kita dokter pencegahannya ya 3M plus dokter. Dokter bisa dijelaskan dokter apa sih 3M plus, ada plusnya, plus apa? Atau plus makan atau plus apa dokter? Silakan dokter. Oke. Berhubung sekarang ini dok di musim penghujan ya, mungkin hampir setiap bulan kita hampir ada terus musim hujannya ya. Jadi tidak menentu sekarang ya. Iya. Kalau dulu kan bisa ditentukan dok bulan apa saja. Betul. Di hujan ini dia berisiko sekali bikin genangan air, tempat yang terbuka pun bisa digenangi air, dan itu menjadi salah satu sumber buat nyamuk itu dia berkembang biak. 3M sebenarnya sudah ditentukan sama pemerintah kan, mengubur, menguras, dan menutup. Kita kubur semua barang-barang yang contohnya misalkan kita sudah tidak pakai. Daripada kita buang di tong sampah, kita biarkan tapi itu jadi sarang nyamuk. Karena kan hujan membasahi, menggenangi tempat yang terbuka misalkan kita tidak kubur ya bakal jadi faktor nyamuk. Terus menguras, mencuci supaya jentik nyamuk itu tidak berada di air, di genangan air. Jadi kita harus kuras
Minimal bak mandi itu 1 minggu 1 kali. Gitu dokter. Jangan sebulan sekali dokter ya. Seminggu minimal itu seminggu sekali kita kuras bak mandinya. Jadi yang pertama tadi kita mengubur. Jadi apa yang misalnya kaleng kah, botol kah, kalau bisa dimusnahkan dokter ya. Bisa dibakar, dimusnahkan atau dikubur. Minimal dikubur. Mengubur ya, menanam. Jadi harus dikubur. Yang kedua adalah menguras bak mandi dokter ya. Jadi pemirsa sekalian, sahabat klinis medika, jangan tidak dikuras bak mandinya. Selain lumut, nanti juga bisa tumbuh jentik-jentik nyamuk berkembang. Nah, kalau jentik nyamuk berkembang, dia terbang, gigit orang yang sakit, gigit ke kita tertular. Berikutnya dokter. Menutup. Apapun yang terbuka, yang ada genangan air ini kita tutup. Menutup. Wah, ini sangat menarik dokter. Menutup apapun yang terbuka harus ada genangan airnya ya kita tutup. Ditutup, termasuk menutup aurat dokter ya. Masya Allah. Bisa-bisa aja dokter ini. Nah, jadi harus menutup. Terus plusnya apa dokter? Plusnya ya banyak sekali sebenarnya dok. Apa? Bisa dokter plusnya? Ya, pemakaian kelambu. Pakai kelambu aja zaman dulu dokter ya. Kalau tidur itu di kibas-kibas dulu baru pakai kelambu. Masya Allah. Terus apa dokter? Pemakaian lotion ya. Lotion. Bagi yang tidak alergi dokter ya. Bagi yang alergi jangan ya. Mending pakai kelambu zaman dulu. Apalagi dokter? Apalagi sekarang itu ada pembagian dari puskesmas kan, pembagian abate dok itu. Abate plusnya dokter. Terus baik. kalau misalkan nih tidak sengaja kita punya kolam misalkan. Betul. Ya, yang penting kolam itu bisa, ikannya itu bisa menangkap jentik. Jadi kalau punya kolam harus dikasih ikan. Ya, tapi kalau kelarangan jangan dokter ya. Wah, nanti kita balapan sama ikan nanti berenangnya. Ya, baik. Itu, dok. Gitu dokter ya. Plusnya lagi dokter. Ada lagi dokter. Plus vitamin kayak dokter ya. Vitamin ya. Daya tahan tubuh. Jadi mindsetnya, kalau saya boleh nambahkan plusnya dokter, boleh dokter ya. Jadi plusnya itu tawakal dokter. Jadi kita kalau mau berobat ke pasien ke dokter, jadi kita harus adakan tawakal. Tawakal itu mulai kita berangkat itu sudah tawakal kepada Allah, berobatnya bertawakal, setelah berobat kita tawakal dokter ya. Jangan disalahartikan nanti tawakal setelah kita berobat. Jadi kalau kita tawakal, insya Allah semua akan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu dokter ya. Dokter, karena sudah oper nih waktunya dokter. Boleh dokter closing statement dokter. Oke. Jadi pada hari ini kan kita tahu dapat informasi tentang DBD. Jadi DBD itu begitu, kondisi penyakit yang disebabkan karena virus dengue. Jadi bukan virus COVID ya, virus dengue. Virus dengue dokter ya. Yang dibawa oleh nyamuk melalui perantaranya melalui gigitan nyamuk. Nah, adapun gejala yang paling khas itu demam tinggi. Pokoknya kalau sudah demam tinggi harus khawatir bahwa jangan-jangan ini DBD. Oh gitu dokter ya. Terus kalaupun gejala-gejala yang lain misalkan disertai dengan nyeri kepala, nyeri ulu hati, ya kan, ada bintik rom-rom merah di bawah kulit. Kemudian kita konfirmasi dengan pemeriksaan lab. Tentunya dengan pemeriksaan lab ini kita harus konsultasi ke dokter. Kira-kira kalau memang masih ragu pemeriksaan apa yang dilakukan, segera dilakukan konsultasi ke dokter. Kira-kira kalau untuk DBD di hari keberapa apa yang dilakukan pemeriksaannya. Baik gitu dokter ya. Terus kapan harus dirawat atau tidak? Ya tergantung. Kalau misalkan masih kuat dengan daya tahan dengan daya tahan tubuh dia masih kuat, tidak ada gejala yang misalkan dia minum obat dia sudah tidak sembuh-sembuh, ya segera dirawat. Apalagi kalau misalkan trombositnya sudah berkurang, menurun. Di bawah 100.000 dokter ya, apa gitu ya? Ya, seperti itu. Jadi DBD ini resikonya bisa sampai penyebab kematian ya. Dan banyak dokter ya, banyak sekali ya. Jangan sampai DBD itu bisa menyebabkan kematian ya. Kita berharapnya di pencegahan itu. Jangan sampai DBD ada di lingkungan kita, itu cara kita. Jadi kita harus bersinergi dokter ya. Jangan sampai datang gitu ke tempat kita. Tapi kalau datang kita harus tolong juga dokter, kita bantu. Kalau tidak dibantu kita berdosa nanti dokter. Jadi harus dilakukan tadi itu, mulai dari awal sampai akhir itu benar-benar runut gitu dokter ya. Kita mau periksa juga harus apa periksa jelas, jangan sampai mohon maaf bahasanya buang-buang duit lah. Ya, kalau pas duitnya banyak sih nggak apa-apa. Kok dua pas-pasan ini yang repot dokter. Apalagi kalau harga sawitnya di bawah 1.000, nah kalau di atas 3.000 sih nggak apa-apa. Oke dokter ya, nggak apa-apa, nyaman itu, gampang uang segitu gitu ya. Baik dokter, terima kasih dokter ya atas waktunya. Tapi dokter sebelum ditutup dokter ya, kan tadi juga disampaikan kita akan berikan hadiah ya, gift ya ke pemirsa yang terpilih ya dokter ya. Baik dokter, saya umumkan dokter ini yang terpilih pada kesempatan hari ini. Yang pertama SPBU, Masya Allah SPBU, tepuk tangan ya.
Masya Allah. Selamat ya, SPBU dapat voucher diskon 25% setiap pemeriksaannya. Ini berlaku sekali ya. Nah, jadi kalau pas pemeriksa langsung banyak sekalian biar dapat diskonnya banyak. Yang kedua Kholisiah Mama Arjuno. Masya Allah. Ya, yang ketiga Singgah Sana. Oh, singgah sini. Nah, Masya Allah ya, selamat ya bagi pemenang. Nanti insya Allah akan dihubungi sama admin kami untuk bagaimana teknis pengambilan voucher diskonnya ya dokter. Ya, kalau kita bicara kesehatan ini memang waktu itu tidak terasa dokter ya. Mungkin awal-awalnya wah ini 1 jam lama, ini ternyata kita jalani 1 jam itu nggak terasa ya. Baik dokter, mungkin sebagai penutup ya dokter ya, saya bisa menghimbau kepada para sahabat sekalian, sahabat klinik Rizka Medika, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Jadi jangan sampai kita sakit baru berobat sebelum sakit, dan jangan sampai kita terjangkit sama demam berdarah. Makanya 3M plus itu harus kita lakukan. Terima kasih kepada para sahabat sekalian. Terima kasih dokter telah berkenan hadir di acara live ya via Facebook Klinik Rizka Medika. Dan insya Allah ini bukan acara pertama dan terakhir, tapi ini mengawali kemarin yang telah pernah dilakukan waktu itu apoteker dokter bintang tamunya. Ya, insya Allah nanti kedepannya kita akan memberikan pemahaman atau hal-hal yang penting, edukasi ke masyarakat ya lewat via live Facebook. Ya mudah-mudahan bisa nanti ya kita podcast dan sebagainya dokter ya. Terima kasih dokter, sekali lagi saya ucapkan semoga dokter selalu sehat, selalu mendapat keberkahan dari Allah SWT. Kepada para sahabat Klinik Rizka Medika, terima kasih telah menonton acara kami, telah menyimak dengan baik. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Apabila berkenan ini menjadi informasi yang baik, boleh di like ya, boleh di share, dibagikan ke sahabat-sahabat kita. Semoga menjadi sebuah pencerahan bagi kita dan menjadi amal jariah buat kita semua yang men-share kebaikan ini dan dilakukan oleh orang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.